pagi anak-anak kelas 3 yang ada di rumah. Kabar hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengawali dulu kegiatan kita ini dengan doa. Mari anak-anak di rumah silakan mengambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang malam lamanya hingga pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam melakukan aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memimpin kami, melindungi kami dari awal pembelajaran hingga selesainya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak kelas 3 yang ada di rumah. Dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian telah menyiapkan buku materi pembelajarannya, yaitu buku materi pembelajaran, buku pena, buku tulis, dan pulpennya. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat dan menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kosakata? Ya, kosakata adalah satuan bahasa yang memiliki arti atau makna. Nah, bagaimana cara kita agar bisa mengetahui kosakata? Ya, dengan cara banyak membaca dan mencari informasi apakah dalam buku atau koran. Nah, jika kita sudah mengetahui banyak kosakata, berarti kita sudah bisa membuat kalimat dengan baik. Ya, jadi seperti kalian sudah bisa membuat kalimat dari kosakata. Nah, berbicara tentang kosakata, silakan kalian buka buku paketnya di halaman 69. Di situ ada teks daur hidup katak. Jadi pertemuan kemarin di pembelajaran pertemuan Zoom kita sudah belajar tentang daur hidup, di mana yang kita sudah bahas kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, apa yang dimaksud dengan daur hidup? Ya, kemarin kita sudah bahas daur hidup itu adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan atau proses yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup. Jadi ia memiliki tahapan-tahapan. Sejak ia lahir masih memiliki tahapan-tahapan hingga ia menjadi dewasa. Sama seperti manusia ya, memiliki tahapan-tahapan atau proses perkembangan dari kecil sampai ia dewasa. Oke. Nah, di sini ada daur hidup katak. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan pengelompokan makhluk hidup di mata pelajaran IPA ya. Kira-kira katak ini dia termasuk kelompok hewan apa? Ya, katak termasuk hewan kelompok amfibi, di mana katak ini hidup di dua tempat. Jadi dia hidup di darat dan air. Nah, mari kita sama-sama membaca teks ini di halaman 69 tentang daur hidup katak. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air.
telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki di depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Nah, kira-kira dari teks ini yang sudah kita baca, bagaimana cara katak berkembang biak? Ya, ada dalam teks katak berkembang biak dengan bertelur. Jadi katak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, perubahan apa yang terjadi pada kecebong? Di dalam teks ada pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang. Jadi mulai dari telur atau bertelur, kemudian berubah menjadi kecebong, atau menetas menjadi kecebong yang hidup di air. Nah, yang terjadi setelah katak muda menjadi katak dewasa. Nah, di sini dikatakan bahwa katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Ketika ia sudah berekor, dia tumbuh menjadi katak muda. Nah, setelah menghilang, ekornya menghilang atau ekornya mulai pendek, nah katak itu akan menjadi katak yang dewasa. Jadi setelah ia melalui proses yang mantap terhadap tubuhnya, dia berubah menjadi katak dewasa. Nah, jadi itu tentang tahap-tahap atau proses yang dialami oleh katak. Nah, untuk lebih memahami, silakan kalian menyimak video berikut. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kita ulangi sekali lagi daur hidup katak ya teman-teman. Katak bertelur, menetas menjadi berudu, kemudian tumbuhlah kaki belakang, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor, katak dewasa. Jadi dalam video tentang siklus daur hidup katak tadi, silakan kalian buat di catatan kalian. Jadi dibuat ya di buku catatannya dan tidak usah dikumpul. Nah, untuk tugas yang dikumpul, silakan kembali melihat halaman 69. Jadi di situ ada nomor 1. Adakah kosakata yang baru kamu temukan dalam bacaan tersebut? Jadi kalian kembali membaca teks daur hidup katak, kemudian menemukan kosakata yang ada dalam teks. Kemudian kalian cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti tugas-tugas biasa ya. Kalian mencari kosakata, kemudian cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa mencari kosakata sebanyak 3. Oke. Itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 3, kalian juga mengerjakan halaman 69 nomor 3. Urutkanlah kosakata berikut agar menjadi kalimat yang utuh. Jadi kalian melihat urutan-urutan ini, kalimat di sini,
Kemudian kalian urutkan sampai ia menjadi kalimat yang utuh. Misalnya nomor 1, katak tumbuh dewasa menjadi muda. Nah, kita bisa susun kata ini menjadi kalimat yang utuh, yang baik. Kita mulai dari katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Jadi katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, itu dia sekitar tugasnya. Jadi di halaman 69 yang dikumpulkan hanya nomor 1 dan nomor 3. Oke, kalian kumpul seperti tugas biasanya. Oke, kita akhiri pertemuan pembelajaran kita pada hari ini sekitar bahasa Indonesia. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari anak-anak yang ada di rumah mengambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Sertai kami ya Tuhan di dalam proses pembelajaran kami selanjutnya. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.